Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan serta semangat belajar menambah ilmu pengetahuan. Kami dari kelompok 2 TIF golongan A akan menjelaskan materi tentang revolusi industri 4.0 dan juga arsitektur IoT serta infrastruktur IoT. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Let's go. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang revolusi industri 4.0. Kita mulai dari pengertian tentang revolusi industri itu sendiri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Untuk pengertian dari revolusi industri 4.0 itu adalah upaya yang memungkinkan pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan keterlibatan manusia. Kombinasi antara fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of Systems yang sekaligus membuat revolusi industri generasi keempat mungkin terjadi. Itu adalah pengertian dari revolusi industri 4.0. Kemudian ke materi yang kedua adalah prinsip rancangan revolusi industri 4.0. Yang pertama ada interkoneksi. Prinsip pertama dalam revolusi industri generasi keempat adalah interkoneksi atau hubungan antar manusia, alat dan mesin dalam melakukan komunikasi satu sama lain dengan Internet of Things atau IoT dan Internet of People atau IoP. Yang kedua ada transparansi informasi. Teknologi yang digunakan tentu memungkinkan dan mempermudah seseorang dalam mengumpulkan berbagai jenis data penting dalam proses produksi. Yang terpenting adalah mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ada bantuan teknis. Bantuan teknis ini menjadi prinsip ketiga dengan informasi yang relevan dan penting untuk mengambil sebuah keputusan tepat dan memecahkan masalah dengan cepat. Kehadiran cyber physical system akan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan berat dan berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan, termasuk ke dalam revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, bahwa cyber physical atau pengambilan keputusan sistem nantinya dapat memutuskan sendiri secara otomatis dalam melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang benar tanpa membutuhkan campur tangan dari pihak eksternal atau pihak lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknologi yang ada pada era revolusi industri 4.0. Nah, jenis-jenis teknologi apa saja sih yang ada itu? Yang pertama ada Internet of Things atau yang biasanya kita sebut dengan IoT. Jadi apa itu IoT? IoT merupakan sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital di mana aspek-aspek tersebut itu menjadi satu kesatuan dan saling terhubung. Contohnya adalah smart home. Ketika kita berada di rumah, ketika kita menggunakan smart home, maka kita dapat mengoperasikan lampu itu secara jarak jauh, ataupun mungkin adanya sensor lampu ketika dilihat apakah ada orang atau tidak di dalam ruangan tersebut. Lalu selanjutnya ada contoh mobil pintar, dikendarai secara otomatis itu dengan IoT. Selanjutnya adalah teknologi big data. Apa itu big data? Jadi big data ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan atau sebuah bisnis gitu ya, dalam membantu untuk menentukan arah bisnis mereka itu akan kemana. Karena big data sendiri kan berarti datanya ini besar, datanya banyak. Nah, dengan adanya banyak data tersebut, maka perusahaan itu akan menganalisis kemana mereka akan, arah bisnis mereka ini akan kemana gitu. Selanjutnya ada augmented reality. Nah, ini tuh biasanya kita dengar dengan sebutan AR ya. Nah, ini tuh teknologi yang dimana menggabungkan dunia maya dengan benda 3 dimensi yang ada dalam sebuah lingkungan yang nyata. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya adalah cyber security.
Cybersecurity ini teknologi yang dibentuk untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya serangan cyber attack. Nah, kenapa pada era kemajuan teknologi, akses ke segala informasi itu sangat mudah ya, jadinya diperlukan suatu teknologi untuk melindungi informasi tersebut dari serangan cyber attack. Selanjutnya, pada era revolusi industri 4.0 pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya juga. Nah, apa sih dampak positifnya? Yang pertama adalah memudahkan akses segala informasi. Seperti yang saya mention sebelumnya, dengan kemajuan teknologi itu akan sangat mudah untuk mengakses segala informasi yang ada tanpa terbatas ruang dan waktu. Misalnya, seperti ketika saya ingin mengakses sebuah informasi di negara B sedangkan saya berada di negara A, itu akan sangat memungkinkan terjadi. Begitupun ketika kita ingin mengorek informasi pada tahun lalu atau kemarin ataupun 2 minggu yang lalu, itu akan sangat mudah di tracking dengan sebuah teknologi ini. Nah, yang selanjutnya adalah efektivitas dalam bidang produksi. Biasanya ini dijumpai pada perusahaan misalnya pengkalengan ikan ya. Nah, ada dimana itu karyawan akan melakukan kegiatan yang secara berulang seperti menutup kaleng atau memasangkan tutup kaleng itu ya. Nah, bayangkan secara 8 jam manusia melakukan hal tersebut secara berulang. Pastinya performa itu tidak akan stabil 100% baik karena kita manusia mempunyai feeling, mempunyai mood dan juga pikiran. Energi kita pun sebagai manusia itu terbatas, tidak bisa 8 jam secara optimal mengerjakan hal tersebut dengan perfect gitu. Nah, maka dengan diotomisasinya pekerjaan yang berulang itu dengan mesin, selama mesin tersebut itu memiliki daya, maka kegiatan produksi tersebut akan dapat berjalan dengan sesuai dan lancar. Lalu, yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Mengapa demikian? Karena ini bersinggungan atau linear dengan poin yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu efektivitas dalam bidang produksi. Nah, ketika sebuah perusahaan itu mencapai tingkat efektivitasnya dalam bidang produksi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pendapatan yang baik pula. Nah, ini akan berdampak juga pada pendapatan nasional yang meningkat. Selanjutnya adalah peningkatan peluang pekerja tenaga ahli. Kenapa demikian? Ketika banyak perusahaan melakukan otomasi dengan mesin ataupun banyaknya teknologi baru yang bermunculan, maka perlu adanya seorang tenaga ahli untuk memaintenance teknologi tersebut atau mesin tersebut, bahkan juga untuk menciptakan teknologi baru atau mesin baru. Lalu, di samping dampak positif, apa sih dampak negatifnya? Yang pertama adalah rentan terhadap serangan cyber. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa akses segala informasi itu sangat mudah dilakukan di era revolusi industri 4.0. Nah, dengan hal tersebut maka juga tidak heran apabila kerentanan terhadap serangan cyber itu ada. Yang kedua adalah butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Karena dengan menggunakan teknologi yang baru, teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas dalam bidang produksi, maka akan butuh biaya besar dalam memaintenance-nya, memelihara mesin tersebut, dan juga mempekerjakan seorang tenaga ahli dalam merawat ataupun membuat teknologi tersebut. Yang ketiga adalah urbanisasi, meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Nah, ini karena apa? Karena kan ketika tenaga ahli itu peluangnya juga bertambah, maka banyak orang yang akan berbondong-bondong menuju kota besar untuk mencari pekerjaan. Nah, ini akan berdampak pada lingkungan, entah lingkungan itu menjadi kotor ataupun dan lain-lain. Nah, di lain sisi juga karena efek penggunaan mesin pada perusahaan atau otomisasi tadi, nah ini juga akan tentu menyebabkan polusi, baik polusi udara yang disebabkan oleh mesin-mesin yang ada dan juga polusi air tercemar itu juga sangat memungkinkan. Baik, untuk materi
selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur IoT. Nah, arsitektur IoT terdiri dari beberapa layer teknologi yang berbeda, namun saling berkomunikasi setiap layer untuk menunjang kinerja sistem IoT. Nah, arsitektur IoT sendiri memiliki 7 layer. Yang pertama ada physical device dan end controllers atau things. Kedua ada connectivity. Tiga, edge connecting. Keempat ada data accumulation. Kelima data abstraction. Keenam data application layer. Dan ketujuh ada collaboration and process. Untuk yang layer pertama sendiri adalah lapisan persepsi atau perangkat keras yang mengumpulkan dan mengirimkan informasi dari dunia fisik ke lapisan berikutnya. Yang kedua ada connectivity, di mana layer ini digunakan untuk berinteraksi dengan berbagai komponen IoT melalui interkoneksi. Yang berikutnya ada edge connecting, di mana di sini terjadi konversi data yang didapat dari layer sebelumnya. Berikutnya ada data accumulation, terjadi pengakumulasian data dari data real menjadi query untuk diproses berikutnya. Yang kelima ada data abstraction, di mana dalam layer ini menggabungkan data dari sumber yang berbeda dan mengubah data yang disimpan menjadi format aplikasi yang sesuai. Yang keenam ada application layer, di mana di dalam layer ini membantu dalam prosedur analitik, kontrol perangkat, dan pelaporan ke penggunaan akhir. Dan yang terakhir ada collaboration and process, di mana di dalam layer ini pemrosesan aplikasi dan kolaborasi disajikan kepada pengguna. Berikutnya ada arsitektur IoT berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama yaitu sensor, connectivity, dan network layer, di mana terdiri dari sensor, reader pembaca untuk mengumpulkan data dari lingkungan jaringan, untuk mengumpulkan dan mentransfer data sensor atau reader, dan aktuator untuk mencapai target sesuai data sensor. Yang kedua ada gateway dan network layer, di mana untuk menyimpan sebagian besar data dari sensor dan lain-lain, dan mentransfernya juga ke dalam lapisan berikutnya. Yang ketiga, manajemen service layer, mengamankan analisis perangkat IoT, analisis informasi, dan manajemen perangkat. Yang keempat ada application layer, di mana lapisan ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk melayani tujuan yang diperlukan. Jika disederhanakan, arsitektur Internet of Things atau IoT itu ada tiga layer. Tiga layer utama, yaitu layer perangkat keras, layer perangkat lunak, dan layer pengguna. Di dalam layer perangkat keras sendiri dibagi menjadi dua, perangkat terbatas yang memiliki sumber daya dan fitur terbatas. Yang kedua ada perangkat yang tidak dibatasi, yang memiliki cukup fitur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses. Yang berikutnya ada layer perangkat lunak, di mana layer ini menyediakan mekanisme untuk mendefinisikan dan mengatur fungsionalitas perangkat keras seperti sensor, aktuator, penanganan proses, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah layer penggunaan. Contoh seperti ponsel pintar, TV, laptop, mesin pintar, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Baik, mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur IoT. Infrastruktur IoT sendiri merupakan semua resource yang digunakan dalam membangun sebuah teknologi IoT. Nah, dalam infrastruktur IoT sendiri pada umumnya terdapat 3 tier yang membangun teknologi, yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu cloud infrastructure, merupakan kumpulan elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengaktifkan komputasi awan. Ini mencakup daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan, serta antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sumber daya virtual mereka. Yang kedua yakni edge layer, merupakan lapisan yang terdiri dari perangkat keras fisik perangkat, sistem operasi tertanam yang mengelola proses pada perangkat, serta firmware perangkat yang merupakan perangkat lunak dan instruksi yang diprogram ke perangkat IoT. Nah, yang terakhir yakni IoT layer. Lapisan ini terdiri dari perangkat atau alat-alat yang membangun teknologi IoT seperti sensor, komputer perangkat, kelistrikan, dan lainnya.
Oke, pengaplikasian atau pengolahan dari infrastruktur IoT. Contoh yang kami sediakan di sini adalah MRT Jakarta. Nah, MRT Jakarta ini adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Kereta cepat IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Yang kedua adalah sensor peralatan. Dengan IoT, perusahaan dapat terbantu dalam mengendalikan dan mengetahui peralatan produksinya. Seperti contoh pada perusahaan tambang, IoT dapat mengukur peralatan mana BBM yang sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat terukur secara tepat dan tepat karena modul IoT dapat memberikan informasi langsung dari mesin atau peralatan di tambang. Oke, sekian dan terima kasih. Itu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dari golongan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.